Sugeng dalu sederek denuwun sewu dimanapun jenengan berada. Adapun beberapa hal yang janggal di dalam penelusuran di petilasan Kebu Kanigoro ini. Jadi pertama kali kita datang, sebelum kita masuk ke area parkir petilasan Kebu Kanigoro, dari jauh kita sudah melihat nih ada sosok orang tua, ya bisa dikatakan orang tua, berperawakan kekar, terus kemudian penampilannya pun juga sedikit sangar, sederek denuwun sewu. Ya awalnya kita mengira memang beliau itu adalah peziarah pada umumnya, karena beliau juga tidak sendiri, beliau ditemani seorang wanita juga, wanita Parubaya. Setelah masuk ke kawasan petilasan tersebut, kita masuk ke pintu gerbang, kita melihat-lihat keadaan sekitar, kita juga sedikit mengulik tentang sejarah di petilasan tersebut. Terus nggak lama kemudian sosok orang tua yang ada di depan pintu gerbang itu masuk, terus kita berkenalan, kita bincang-bincang, kemudian beliau sempat juga untuk manembah marang Gusti di sana dengan berbekal ubur rampenya dan lain sebagainya. Kemudian setelah beliau berdoa, setelah beliau manembah, kita sempat ngobrol, terus kemudian beliau itu saya ajak untuk wawancara di acara Denuwun Sewu ini yang kebetulan lagi tag video di situ. Beliau nggak keberatan untuk tanya jawab. Beliau juga saya mintain bantuan untuk itu menceritakan sejarah dari petilasan Kebu Kanigoro ini, seperti itu. Saya juga bertanya tentang keistimewaan dari tempat tersebut itu apa, maksud tujuan beliau datang ke situ itu juga apa. Beliau pun juga menjawab dengan senang hati, kata-katanya juga ramah, halus, beliau juga bersahabat. Bahkan kita satu tim pas kita datang itu pun juga beliau menawarkan untuk mampir ke tempatnya beliau yang tidak jauh dari situ, tempatnya itu daerah Magelang kayak gitu. Beliau sempat minarak kayak kita untuk itu mampir ke tempatnya beliau, karena keterbatasan waktu kita yang nggak banyak di situ, sehingga kita pun tidak bisa menerima untuk kita tidak bisa untuk mampir, tidak bisa untuk mengikuti ajakan dari beliau untuk mampir ke tempatnya beliau. Perawakannya sangar ya, tinggi, nggak tinggi sih, nggak begitu tinggi, tapi besar, kekar seperti itu. Terus aksesorisnya juga, cincin tuh gede-gede banget. Pembawaannya pun juga tenang beliau, pembawaannya juga tenang. Terus penjelasannya itu juga sangat jelas sekali, bahasanya itu kalau dibilang itu bahasa Jawa, tapi lebih ke halus, ke kerama halus gitu, sehingga kadang itu saya tuh sampai bingung apa yang beliau ucapkan, sampai nggak ngerti, padahal saya sendiri itu kan orang Jawa, cuman kan hanya bahasa-bahasa Jawa kromo tertentu yang saya tahu kan. Setelah itu kita masuk mobil, kita jalan, belum jauh dari area itu kan seperti biasa, ini sudah jadi kebiasaan kita sih, kalau setelah take itu kan di perjalanan kita lihat dulu hasil take kita itu gimana, filenya bagaimana, aman enggak, terus apa yang terkendala pada video yang mana, itu selalu kita review sebelum kita meninggalkan lokasi, seperti itu. Sambil jalan masih di area tersebut, file tanya jawab bersama sosok tersebut, bapak-bapak tua tersebut itu aman dan tidak ada kendala, bahkan suaranya juga jelas, semuanya nggak ada kendala lah. Saat mau editing kita kaget, yang kita kaget adalah file yang cuman tanya jawab sama bapak-bapak misterius yang kita temuin di petilasan Kebu Kanigoro itu hilang. Dalam arti hilang itu bukan kehapus ya, kalau hilangnya nggak ada filenya mungkin itu kehapus, masuk akal. Tapi file masih tersedia, cuman tidak ada gambarnya, dan itu gambarnya cuma 0.0 KB gitu aja. Jadi memang benar-benar seolah itu kosong, file itu tuh file kosong.
ini juga frekuensi itu mulai mendekat ya. Mungkin kamera bisa mendekat ya. Dan sederek Drone Sewu dimanapun Anda berada, ini kita sudah menangkap satu penampakan di sini ya. Nanti kita akan perjelas juga nanti. Dan ini juga barusan juga ada suatu suara seperti kayak benda jatuh ya barusan ya di sini nih. Bukan uji mitos pembakaran terasi. Oke Mas Topik, ya selamat pembuktian. Siap. Nanti mungkin mitosnya bisa dikatakan itu benar atau tidaknya kita lihat nanti lagi. Sementara kita masih proses membakar. Tak tambah lagi ya pemirsa ya. Ada suara pemirsa di belakang kanan saya, ada suara seperti entah itu suara burung atau suara apa. Ini bulu berbisa sudah mulai berdiri. Anginnya mulai berembus agak kencang, terus di sini mulai terasa agak hangat, di sini malah dingin. Padahal di sini ada bara. Pemirsa bisa lihat sendiri, masih menyala baranya, bara arang yang dibakar ini adalah terasi. Mulai terasa sekali, halnya sudah berbeda dari pertama tadi saya mulai membakar terasi ini sampai sekarang ini sudah mulai kerasa banget ini, halnya beda banget.